Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Nina Yudiana, yang kedua Meyana Setianingsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi dan pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pemilihan model pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting saat proses pembelajaran karena peserta didik akan dituntut kemandirian dan tanggung jawabnya sebagai insan cendekia. Oleh karena itu, guru hendaknya dalam pembelajaran menggunakan model atau strategi yang relevan. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran dikemukakan oleh Dewey dalam Joyce tahun 2009 halaman 14 bahwa model pembelajaran adalah rencana atau pola yang digunakan dalam penyusunan kurikulum, mengatur materi dan memberi petunjuk kepada pengajar di dalam kelas dalam setting pengajaran atau setting lainnya. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dalam para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Oleh Suryaman tahun 2004 halaman 66. Ya, ada 3 metode pelatihan. Yang pertama ada metode ceramah, kemudian yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga adalah metode simulasi. Metode ceramah biasanya adalah model-model pembelajarannya memotivasi guru agar membuat RPP yang berbasis model kooperatif, cara menanamkan pemahaman guru-guru tentang teknis penulisan RPP berbasis model pembelajaran CIRCS, Jigsaw, dan STAD, dan sangat penting untuk dikuasai oleh peserta pelatihan. Dalam materi tanya jawab itu sangat penting bagi peserta baik di saat menerima penjelasan tentang model pembelajaran kooperatif serta saat mempraktekkannya juga. Yang ketiga adalah metode simulasi. Simulasi ini juga sangat penting diberikan kepada para siswa untuk memberikan kesempatan mempraktikkan materi pelatihan yang diperoleh. Harapannya apa? Harapannya agar peserta akan benar-benar menguasai materi pelatihan yang diterima, mengetahui tingkat kemampuan menerapkan kegiatan model pembelajaran CIRCS, Jigsaw, dan STAD. Yang kita bahas pertama adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah keyakinan bahwa bekerja sama akan menghasilkan energi kolektif yang disebut dengan sinergi. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif, Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Nah, model pembelajaran kooperatif CIRC ini adalah model kooperatif yang khusus dibuat untuk pembelajaran bahasa. Nah, hal ini sesuai dengan namanya yang merupakan program komprehensif untuk mengajarkan membaca dan menulis pada kelas sekolah dasar di samping sekolah yang lebih tinggi oleh Slavin tahun 1995 halaman 16. Oleh karena itu bersifat integratif, maka dalam mengaplikasikannya selalu mengaitkan kedua jenis keterampilan berbahasa tersebut, yaitu membaca dan menulis. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini adalah satu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Arendt tahun 1997 halaman 73. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Division atau yang biasa disebut dengan STAD. Model pembelajaran kooperatif jenis STAD ini adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model yang paling banyak disukai oleh guru di dunia maju dan digunakan mulai dari kelas 2 sampai kelas 11. Hal tersebut dikatakan oleh Slavin tahun 1995 halaman 143.
Selanjutnya, berdasarkan beberapa critical point tadi yang terkait dalam kegiatan ini, maka bentuk kerjasama yang diharapkan oleh guru-guru akan menghadirkan sinergisme yang amat strategis dan positif antara lembaga perguruan tinggi dengan guru-guru SD, sehingga guru SD ini akan mendapatkan pelatihan dari tenaga edukatif terlatih profesional perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran bahasa di SD, dan wahana strategis untuk menyebarkan ilmu pengetahuan pendidikan dengan sasaran jangkauan yang lebih luas, yaitu kepada guru-guru sekolah dasar. Adapun indikator keberhasilan kegiatan, yang pertama ada indikator pengetahuan metode dan keterampilan menggunakan bahasa. Yang kedua itu mendesain pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Cilik, Jigsaw, dan STAD. Yang ketiga melaksanakan pembelajaran menggunakan model Cilik, Jigsaw, STAD. Cara pengukurannya adalah yang pertama dengan pengetahuan, yang kedua adalah membuat contoh RPP pembelajaran dengan model Jigsaw, kemudian performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model tersebut. Contoh hasil implementasi di sekolah dasarnya. Nah, beberapa hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang implementasi kurikulum dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar itu meliputi 1. Deskripsi persepsi kepala sekolah atau guru kelas terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolahnya. Yang kedua, deskripsi kedudukan mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Yang ketiga, deskripsi pelaksanaan perbaikan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan oleh guru. Yang keempat, deskripsi model, pendekatan, strategi, dan metode atau langkah-langkah pembelajarannya yang digunakan guru dalam perbaikan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kelima adalah deskripsi pelaksanaan pengembangan materi atau media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keenam, deskripsi praktik penilaian keterampilan berbahasa siswa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketujuh adalah refleksi pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang telah dilaksanakan tadi. Kedudukan mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pengait muatan materi dalam pembelajaran tematik. Guru di sekolah dasar juga menjelaskan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang inti atau sebagai pengantar semua mata pelajaran. Ketika belajar mengenai IPA, maka harus belajar juga bahasa Indonesia. Peserta didik juga harus belajar membaca pemahaman yang baik dan benar agar mendapatkan pengetahuan dan menuliskannya dengan baik dan benar pula, serta menyimak pelajaran dengan baik. Bahkan pelajaran matematika pun memakai aspek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pengantar pendidikan sekaligus berfungsi sebagai alat komunikasi untuk mentransfer gagasan-gagasan ilmu pengetahuan ke pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai penyalur ilmu pengetahuan. Pelaksanaan perbaikan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia memang terlihat mudah. Namun, apabila dikaji lebih dalam, tata bahasa dan segala macam aturannya diperlukan pembelajaran yang lebih untuk lebih memahaminya. Nah, dari hasil pemahaman praktik-praktik di sekolah dasar, di peserta didik masih banyak dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kebanyakan masih belum lancar dalam berkomunikasinya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam hal kemampuan membaca, mendengarkan, dan menyimak. Sehingga hal yang perlu dilakukan adalah apa? Perbaikan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dalam forum KKG, membahas metode, strategi yang perlu diperbaiki mengikuti kondisi anaknya dan situasi lingkungannya. Pelaksanaan pengembangan materi atau media pembelajaran bahasa Indonesia. Media yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar oleh guru sekolah dasar itu biasanya antara lain ada lingkungan, buku siswa, perpustakaan. Di samping itu juga siswa diminta atau diarahkan ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang materi bahasa Indonesia. Pemakaian LCD yang sesuai dengan materi juga sering digunakan oleh guru agar materi mudah dipahami oleh siswa. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya model-model pembelajaran di atas atau tadi yang saya jelaskan akan mendapatkan banyak berupa pengetahuan pemilihan model dan penerapan model-model pembelajaran saat akan merencanakan RPP maupun saat pembelajarannya. Jadi bahasa Indonesia itu tidak hanya belajar bahasa tetapi juga belajar berbagai metode mengajar di sekolah. Terima kasih, sekian yang bisa saya jelaskan atau sampaikan. Selebihnya apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.